Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terutama kepada Ibu Dr. Dian Gusta Anggreni Nursal MKM selaku dari dosen pengampu kelas A3 Kehumasan. Saya dari kelompok 2 yang berfokus kepada pembahasan struktur kehumasan dengan anggota pertama Emily Tria Ananda dengan nomor BP 19 11 21 20 31. Selanjutnya yaitu Najiatul Alhamda 19 dengan nomor BP 19 11 21 30 07. Kemudian anggota kami selanjutnya yaitu Dani Tirtajaya Pramana dengan nomor BP 19 11 21 10 16. Kemudian anggota terakhir kami yaitu Mizi Francisca dengan nomor BP 19 11 21 30 08. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pokok pembahasan pada kali ini adalah yang pertama, apa hubungan public relation dengan perusahaan atau organisasi? Yang kedua, apa kedudukan public relation dalam perusahaan atau organisasi? Dan yang ketiga, public relation dalam organisasi secara terstruktur. Dan keempat, apa saja studi kasus kehumasan di bidang kesehatan? Menurut saudara, kenapa sih public relation penting untuk organisasi? Public relation dalam organisasi. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Kenapa sih makhluk sosial? Karena selain kita berkomunikasi dengan sesama, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, makhluk hidup berkelompok dan bermasyarakat menghadapi masalah dan tekanan. Jadi, secara insting kita membutuhkan orang lain, secara tidak langsung kita berkelompok. Dan manusia itu hidup bekerja sama dan berkelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Dan terakhir, bentuk kerjasama manusia untuk mencari tujuan bersama disebut organisasi. Jadi, karena masalah kita sama, tujuan kita sama, kita membentuk suatu organisasi. Dengan demikian, organisasi merupakan suatu alat bagi manusia untuk mencapai suatu tujuannya. Organisasi merupakan suatu kekuatan yang dinamis. Kenapa dinamis? Karena di dalam organisasi berintikan manusia yang berbeda watak dan sifatnya. Manusia dalam organisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu atasan dan bawahan. Oleh karena itu, maka diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengkoordinir bawahannya dan menciptakan kerjasama dan dukungan dengan orang-orang di dalam organisasi maupun di masyarakat luar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu kerjasama ini, kita membutuhkan pengetahuan pemimpin yang sering disebut dengan manajemen. Selanjutnya ada beberapa pengertian manajemen. Yang pertama, manajemen itu adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan antar manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, manajemen itu adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan prosedural melalui pembimbingan seorang pemimpin. Yang ketiga, manajemen itu adalah ilmu atau seni memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti waktu untuk mencapai tujuan bersama. Next, fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry. Yang pertama ada planning. Planning ini adalah langkah selanjutnya untuk menentukan tujuan dalam sebuah organisasi melalui metode 5W dan 1H, yaitu what, who, why, when, where, and how.
apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini dilakukan untuk menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya dan siapa yang akan melakukannya. Yang ketiga ada activating atau pergerakan. Pergerakan ini dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti memberikan penghargaan, motivasi, dan lain-lainnya. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan organisasi kita. Selanjutnya, ada satu pertanyaan, yaitu apa sih hubungan public relation dengan manajemen? Nah, hubungannya itu dalam menentukan tujuan dalam sebuah organisasi, kita harus memerlukan manajemen untuk menentukan apa-apa saja kerja dari masing-masing anggota supaya pembagiannya itu proporsional. Nah, lalu ada 3 tugas dari public relation, yaitu mengemukakan kebijakan-kebijakan oleh pemimpin. Yang kedua, mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah menjaga agar hubungan antar anggota itu harmonis, yaitu antar sesama pengurus, anggota, senior, dan junior. Baiklah, peran public relations dalam organisasi. Peran public relation tersebut diharapkan menjadi mata dan telinga serta tangan kanan bagi top manajemen dari organisasi tersebut. Ruang lingkup tugasnya meliputi 2 hal, yaitu membina hubungan ke dalam, public internal, berarti membangun hubungan dengan karyawan-karyawan, dengan satpam, dengan pokoknya yang orang yang ada di organisasi tersebut. Kemudian membina hubungan keluar, public eksternal, yaitu seperti membangun hubungan dengan publik umum, masyarakat, yang mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya. Apa itu kedudukan public relation di dalam organisasi? Pertama, kami ingin mengutip dari salah seorang ahli yang bernama John Tondo Wijojo pada tahun 2004. Beliau mengatakan, bila hubungan masyarakat atau public relation ini diakui sebagai bagian dari jajaran kebijakan pimpinan atau bagian jajaran dari suatu organisasi strukturnya, maka Humas harus berada langsung di bawah Dewan Direksi. Ini menunjukkan bahwa public relation itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena public relation ini sangat berpengaruh untuk memunculkan citra organisasi baik ke dalam maupun keluar. Dan beliau pun melanjutkan kembali, beliau mengatakan Humas harus mampu menyampaikan kebijaksanaan pimpinan, sehingga ia harus langsung berada di pihak yang berhubungan dengan pimpinan seluruh jajaran manajemen. Tondo Wijojo tahun 2004. Dan ada salah seorang ahli juga yang mengatakan, menurut saya, nama tokohnya ini Renald Kasali. Beliau mengatakan public relation merupakan fungsi manajemen yang sama pentingnya dengan pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Ini menunjukkan bahwa public relation ini sangat-sangat penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi, karena ini menyangkut dari citra organisasi baik ke dalam maupun keluar. Jikalau citra organisasi ini sudah buruk, bagaimana mungkin organisasi itu akan berkembang? Tentunya tidak ada investor maupun pembeli ataupun orang yang ingin mendekati organisasi kita tersebut. Public relation di dalam organisasi. Sekarang kita akan membahas apa saja kegiatan dan sasaran public relation ini. Menurut Henry Fayol, ada beberapa kegiatan dan sasaran public relation. Di antaranya adalah pertama, membangun identitas dan citra perusahaan. Ini maksudnya kita harus membangun citra.
apa gambaran orang terhadap organisasi kita. Itu inti dari public relation, itu tugasnya. Yang kemudian yang kedua yaitu menciptakan identitas atau citra perusahaan yang positif. Tentunya kalau kita ingin membangun citra atau image perusahaan kita atau organisasi kita di publik, di masyarakat, tentunya publik harus mengingat misalnya, oh perusahaan itu baik. Nah, itu kerja dari public relation, itu membangun sentimen positif terhadap organisasi kita. Yang ketiga yaitu mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak. Maksudnya yaitu sebagai tenaga public relation, kita harus mendukung dan juga menciptakan kegiatan komunikasi timbal balik yang secara dua arah, kita dan juga publik dengan segala berbagai pihak. Ini maksudnya dalam public relations sebagaimana kita tahu sama dengan customer service. Kita misalnya mempunyai keluhan dan kita melapor ke sana. Sama seperti kegiatan public relation, itu bagian dari public relation juga. Jadi kita bisa menerima kritik maupun saran dari orang yang telah menghadapi organisasi kita. Dan ini tujuannya juga bagus untuk meningkatkan dan mengetahui kesalahan-kesalahan organisasi kita sehingga sentimen positif organisasi kita tetap terjaga. Kemudian menghadapi krisis. Selanjutnya yaitu apa contoh PR dalam organisasi secara terstruktur. Contohnya seperti di slide ya, struktur organisasi Rumah Sakit Universitas Airlangga. Di mana sih? Di dalam manajer promosi dan pemasaran itu ada SIE Humas. Selanjutnya contoh studi kasus. Ini ada kasus judulnya tanggapan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia terkait viral tudingan sejumlah RS yang merekayasa kasus COVID-19. Viral wanita ini sebut rumah sakit rekayasa pasien COVID-19. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh studi kasus kehumasan di bidang kesehatan. Seperti yang dikutip pada konpas.com, sebuah unggahan yang ditulis oleh akun Twitter Balkiara Nariz terkait tudingannya kepada sejumlah rumah sakit di Surabaya, di mana dalam postingannya tersebut ia menyebutkan bahwa rumah sakit tersebut merekayasa pasien COVID-19. Dan ini telah viral di media sosial pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Di mana dalam postingannya tersebut ia menyebutkan bahwa rumah sakit tersebut bersikekeh kalau ayahnya itu positif COVID. Dan hasil swab sudah 3 minggu tidak keluar. Padahal setelah diswab dari program lain bahwa ayahnya itu telah 2 kali negatif. Dalam unggahannya itu, ia juga membubuhkan foto yang menampilkan tudingan sejumlah rumah sakit di Surabaya. Disebutkan, Rumah Sakit Wiyung Sejahtera berusaha untuk merekayasa hasil positif dari pasien yang diduga COVID-19. Tindakan itu dilakukan guna pihak rumah sakit tersebut mendapatkan bantuan sebesar 200 juta dari pemerintah. Selain itu, apabila ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia, maka rumah sakit tersebut akan mendapatkan bantuan sekitar 300. Berdasarkan tudingan tersebut, maka penyelesaiannya yaitu Humas Persi Anjari Umar Jianto mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Balkis dan dijelaskan bahwa informasi yang didapat oleh yang bersangkutan berasal dari teman ayahnya yang disebut sebagai orang dinas kesehatan. Saudari Balkis tidak dapat menunjukkan bukti apapun. Artinya, tuduhan itu tidak didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik isi maupun sumbernya. Rumah Sakit Wiyung Sejahtera menjelaskan bahwa ayah Balkis positif COVID-19 itu berdasarkan pada pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Sutomo. Ini diperkuat dengan salinan dokumen, hasil pemeriksaan dan ringkasan pulang pasien. Menilik sejumlah tuduhan yang tidak berlandas pada sumber yang dapat dipercaya, Persi meminta kepada Balkis agar secepatnya melakukan pelurusan informasi melalui media sosial.